Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Indra Agus. Sekarang kita akan coba sedikit membahas tentang persamaan kontinuitas. Ini ada soal air mengalir melalui pipa 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pipa. Nanti ada lihat gambarnya. Kemudian air mengalir melalui pipa 1 dengan diameter 75 mm. Kemudian dihubungkan dengan pipa 2, diameternya 65 mm. Kemudian kecepatan rata-rata 1-2 meter per detik. Ujung pipa 2 bercabang menjadi 345. Jadi dari 2 bercabang menjadi pipa 3, pipa 4 dan pipa 5. Kecepatan aliran pipa 3 adalah 1,5 meter per detik. Diameter pipa 4 adalah 30 mm. Debit aliran pipa 4 adalah setengah debit pipa 3. Diameter pipa 5 adalah setengah dari pipa 3. Sedangkan debit pipa 5 adalah 1/4 dari debit pipa 3. Jadi yang ditanya adalah Q1, Q2. Berapa debit di pipa 1, berapa debit di pipa 2. Yang kedua ditanya adalah berapa kecepatan aliran di pipa 2 dan diameter di pipa 3 dan debit di pipa 3. Yang ketiga, berapa debit di pipa 4, kecepatan aliran di pipa 4, diameter pipa di pipa 5, kemudian kecepatan aliran pipa 5 dan debit aliran pipa 5. Oke, ini ada soalnya seperti ini. Mungkin kita bisa lihat gambarnya, kira-kira gambar seperti apa. Nah, gambarnya seperti ini, ada pipa 1, pipa 2, pipa 3, pipa 4 dan pipa 5. Jadi pipa 1 tadi sudah ada diketahui data-datanya. Jadi debit yang terjadi di pipa 1 itu adalah debit luas penampang, ya. Persamaan debit adalah luas dikali dengan kecepatan aliran. Di luas penampang pada pipa 1 dikali kecepatan aliran, maka debit di pipa 1. Debit di pipa 2 adalah itu luas penampang pipa 2 dikali dengan kecepatan aliran di pipa 2. Debit di pipa 1 itu sama dengan debit di pipa 2. Jadi yang membedakan nanti adalah diameter dan luas penampang pipa 1 lebih besar dibandingkan dengan pipa 2. Kemudian yang membedakan lagi adalah kecepatan aliran pipa 1 lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan aliran di pipa 2. Tapi debit yang mengalir di pipa 1 dan pipa 2 adalah sama. Nah, maka Q1 sama dengan Q2. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 tambah Q4 tambah Q5. Jadi Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 tambah Q4 tambah Q5. Jadi kalau kita gabung debit ketiga ini, itulah debit Q2 dan Q1. Ya. Oke, kira-kira seperti ini pemahaman persamaan kontinuitas. Sekarang kita coba mengurai permasalahan soal tadi. Nah, ini diketahui pada soal ini D1 diketahui, D2, D4, D1, D3, Q4, D5, Q5. D adalah diameter, P adalah kecepatan, Q adalah debit. Kemudian yang ditanya ini, yang ditanya adalah debit Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, kemudian P2, P4, P5, D3 dan D5. Ya, jadi kalau ini yang diketahui, ini yang ditanya. Ya. Oke, kita coba langkah pertama menghitung debit Q1 dan Q2. Jadi kalau kita lihat, bisa kita menghitung Q1, bisa. Kenapa? Karena D1 diketahui, P1 diketahui. Debit adalah
A kali V. Jadi A-nya ini adalah luas, bisa kita menghitung penampang pada pipa 1 karena D-nya diketahui dikali dengan kecepatan, maka kita dapat Q1. Kalau Q1 kita dapat, maka Q2 akan dapat karena Q1 sama dengan Q2. Nah, ini. Jadi tadi D-nya diketahui, D1 V1, kita dapat Q1 0,084 meter kubik per detik. Jadi tadi sudah disampaikan Q1 sama dengan Q2, maka sini Q1, Q2, Q2 juga sama dengan 0,00884 meter kubik per detik. Oke. Ya, jadi Q1, Q2 sudah dapat, P1 sudah ada. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah Q3, Q4, Q5, V2 bisa diketahui. Kenapa? Karena D2 ada, Q2 sudah ada tadi. Maka di sini kita bisa menghitung penampang A2, ya. Kita bisa menghitung penampang di pipa 2. Jadi V2 sama dengan Q per A. Q-nya diketahui, A adalah 1/4 Pi D kuadrat karena berbentuk pipanya berbentuk lingkaran. Nah, ini yang kita menghitung. Langkah kedua kita menghitung Q3, Q4. Nah, tadi diketahui Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 tambah Q4 tambah dengan Q5. Ya, ini sudah diketahui Q3. Ini Q3, Q4 di soal tadi sampaikan Q4 itu adalah setengah dari Q3. Q5 sama dengan 1/4 dari Q3. Nah, jadi kita buat persamaan seperti ini, maka kita akan dapat Q3 berapa debitnya adalah sebesar 0,00321 meter kubik per detik. Jadi Q1 sudah dapat, Q2 sudah dapat, Q3 sudah dapat. Q4 bisa kita hitung Q4. Nah, tadi kan ada Q4 sama dengan setengah dari Q3. Maka Q4 kita sudah dapat debit pada pipa 4, kita dapat 0,00161 meter kubik per detik. Q5, gimana cara menghitung Q5? Tadi ada di soal, Q5 itu adalah 1,25 Q3. Jadi 1,25 Q3, maka didapatlah Q5 sama dengan 0,00402. Jadi Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5 sudah kita hitung, sudah kita dapatkan. Kemudian yang ketiga V2. Kalau V2 karena persamaan debit tadi adalah luas penampang dikali dengan kecepatan, maka debitnya tadi sudah diketahui, ini A2 karena D2 diketahui, maka dapatlah kecepatan aliran pipa 2 adalah 2,663 meter per detik. Kemudian kita menghitung D3. Coba kita lihat. D3 debit sudah dapat semua, ya, debit sudah dapat semua. Nah, ini V2 sudah dapat, kita hitung D3. Maka Q3 sudah ada, Q sudah dapat tadi, D3, V3 kan ada. Jadi A sama dengan debit dibagi kecepatan. A itu adalah 1/4. Nah, jadi di sini ada 1/4 Pi D kuadrat. Jadi kita bisa menghitung diameter. Oke, di V3, Q3 kita lihat. Q3, V3. Langkah berapa tadi? Langkah ke ini V2 didapat. Ini adalah angka keempat. Itu menghitung D3. Jadi Q3, A3, karena V3 tadi sudah diketahui di soal. Jadi D3 adalah 52,22 mm. Kemudian kelima kita menghitung V4. Jadi Q4 sudah ada. Jadi D4 diketahui. Coba kita lihat. D4 diketahui enggak? Nah, D4 diketahui sebesar 0,030. Nah, ini P4
P4 sama dengan Q4 diketahui, sudah dihitung tadi. Ini A4 seperempat Pi D kuadrat D4 kuadrat. Maka kecepatan alir di pipa 4 adalah 2,73 meter per detik. Yang keenam kita menghitung D5, ya sama ya, karena tadi D5 sama dengan, sudah diketahui di soal, adalah setengah dari D3. Jadi 26,11 mm. Dan ke langkah kedua menghitung kecepatan aliran di pipa 5. Debit sama dengan gas penampang dikalikan dengan kecepatan aliran. Jadi P5 adalah debit bagi dengan A5, tadi D5 sudah diketahui, maka kecepatan aliran di pipa 5 adalah 7,5 meter per detik. Oke, langkah ke-8, data dan hasil pengolahan data. Ini data yang fit dan hasil pengolahan data. Ada diameter, ya, ada diameter pipa yang biru itu adalah diketahui, ya, ini diketahui yang biru. Yang merah itu adalah hasil hitungan, gitu. Jadi yang diketahui cuma D1, D2, D4, P1, P3. Kemudian ini debit, semuanya dihitung, hasil hitungan. Ini adalah P2, bukan P1, itu 2,67 hasil hitungan. P4, P5, kecepatan aliran di pipa 5. Ini diameter di pipa 3, diameter di pipa 5. Nah, kira-kira itulah sedikit pelajaran tentang persamaan kontinuitas. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.